warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Satelit TV, jumpa lagi bersama saya Cahaya Tingkias Purwoandari dalam acara Pojok Kampus. Kali ini kita akan membahas program studi yang spesial banget, yang bakal bikin kalian itu gak cuma jago ngomong how are you, atau I love you, atau yes no, tetapi bisa memaknai karya-karya sastra dari luar negeri seperti Shakespeare. Nah, kali ini sudah tepat banget nih hadir narasumber salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi sastra Inggris. Ada Ibu Fitri Rahmawati, Bu ya. Iya. Boleh nggak sih Bu dijelasin ke pemirsa Satelit TV yang dipelajari di dalam prodi sastra Inggris itu apa aja sebenarnya? Oke. Ya, terima kasih Mbak Tia. Selamat siang Satelit TV. Ya, saya Fitri Rahmawati. Saya dari prodi sastra Inggris UMP, Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi. Jadi sastra Inggris itu sebetulnya adalah program studi yang mengkaji bahasa Inggris dari kajian literatur atau kesusastraan dan linguistik secara mendasar atau secara mendalam ya. Dan di kami kebetulan ada dua konsentrasi jurusan. Yang pertama itu linguistik dan yang kedua itu sastra atau literatur. Dan sastra Inggris UMP sendiri lahir sudah lama Mbak Tias, tahun 2000, tepatnya tanggal 13 Juli 2000. Jadi sebentar lagi ulang tahun yang ke-25. Oke, diundang nggak ini? Siap, diundang. Kita sudah sudah mengarrange ya, ada beberapa agenda yang kita siapkan untuk membuat perayaan ulang tahun ini itu semeriah mungkin. Dan itu untuk lahirnya nih untuk sastra Inggris UMP, dan cukup lama berarti sudah 25 tahun. Dan sastra Inggris sendiri itu memiliki dua kelas, ada kelas reguler dan kelas internasional, dan kami memiliki mahasiswa luar juga, ada mahasiswa internasional, ada dari Thailand, ada dari Maroko, seperti itu. Dan di sastra Inggris sendiri itu mengkaji banyak, jadi dengan zaman yang sekarang atau dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan alumni yang ada beberapa mata kuliah yang dimasukkan, tidak hanya terkait dengan linguistik atau literatur sastra Inggrisnya, tapi ada beberapa mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendukung mereka. Nanti ketika bekerja mereka memiliki bekal, misalnya ada sinematografi. Kita pernah mengirimkan mahasiswa, sekarang sudah alumni, itu lomba film, dan kebetulan masuk juara pada saat itu. Sekarang bekerja di Jakarta sebagai editor bersama dengan komika ya, ada Panji itu. Dan ada beberapa juga mata kuliah menarik yang kita tawarkan, kita masukkan ke dalam mata kuliah pilihan. Ada total 20 mata kuliah pilihan. Anak-anak bisa memilih sesuai dengan passion mereka. Kita juga menawarkan bahasa lain selain bahasa Inggris. Jadi di dalam mata kuliah pilihan kita ada bahasa Jepang, kemudian bahasa Korea, karena kita juga bisa lihat sendiri nih sekarang di media sosial, anak-anak suka sekali dengan bahasa Korea, dengan drama Koreanya. Tapi itu sudah dimasukkan lama. Dan itu sudah dari 2016 kita sudah masukkan. Kemudian beberapa mata kuliah lain, jurnalisme juga. Ada mata kuliah jurnalisme karena ada banyak alumni kita yang menjadi jurnalis. Kemudian ada mata kuliah TOEFL juga, walaupun basically kita bukan tentang teaching ya, tapi kita memasukkan mata kuliah TOEFL juga, karena banyak juga yang menjadi pengajar, ada dosen, ada guru, ada instruktur, ada yang di Lion Air gitu nggih. Kemudian ada juga yang di beberapa kampus di Indonesia memang yang menjadi pengajar di sana. Dan yaitu salah satunya. Dan kemudian kami memiliki keunggulan di bidang penerjemahan, Tias. Dari 145 SKS itu ada 13 sendiri SKS yang diberikan kepada mahasiswa terkait dengan penerjemahan. Penerjemahan digital sekarang sedang sangat digemari oleh anak-anak dengan zaman yang begitu digitalnya gitu. Nah, itu menjadi keunggulan kami. Anak-anak terbiasa untuk menerjemahkan film, kemudian lagu seperti itu.
dan beberapa menggunakan beberapa aplikasi, dan mereka bahkan ada ada yang bisa membuat sendiri untuk aplikasi penerjemahan gitu ya. Dan ya itu ada yang sedikit ya tentang sastra, dan sebetulnya banyak. Masih banyak. Saya tertarik yang tadi masalah kelas internasional sama kelas reguler. Kalau di jurusan lain kan mungkin kelas reguler itu pakai bahasa Indonesia, kelas internasional pakai bahasa Inggris. Nah, kalau di sastra Inggris kan Inggris dua-duanya nih, yang membedakan apa? Ya, kalau sastra atau yang kelas Inggrisnya itu memang awalnya kita ingin memiliki satu kelas yang memang dia lebih kita olah itu untuk bisa masuk ke beberapa program internasional dan sudah lebih matang seperti itu. Dan itu melalui seleksi. Dan mahasiswa internasional itu masuk ke dalam kelas internasional, di mana semua pengajarnya itu harus menggunakan bahasa Inggris. Untuk reguler kita masih mungkin ya ada mungkin yang dalam bahasa Indonesia seperti itu. Karena ketika kita survei, saya pernah melakukan survei itu, anak-anak ada yang suka ketika di mix gitu ya, ketika bahasa Indonesia bahasa Inggris, tapi di kelas internasional itu hampir semuanya mereka lebih ekspresif nih, lebih suka ketika menggunakan bahasa Inggris secara aktif di kelas seperti itu. Dan mereka memiliki basic yang memang sudah suka atau menggunakan bahasa Inggris yang mungkin lebih aktif di sekolah sebelumnya seperti itu. Ya. Syarat masuk ke international class? Tidak ada syarat. Jadi mahasiswa bisa bisa memilih sebetulnya mau masuk ke internasional atau mau masuk ke reguler, tinggal kita nanti seleksi. Kuat-kuatan aja ya bahasa Inggris terus-terusan ya. Terus untuk lainnya tadi juga ada disinggung jurnalistik ya juga. Ya, betul. Itu berarti bisa kerja di kantor berita luar atau mungkin di sini bisa. Kayak Jakarta Post gitu ya? Iya. Di Jakarta. Iya, ada beberapa alumni itu yang menjadi jurnalis juga. Ada di Tribun, kalau ya itu alumni sudah lama di sana. Kemudian ada beberapa juga penulis gitu, karena banyak anak-anak yang memang mereka suka menulis. Mungkin karena hobi itulah, jadi beberapa masuknya ke kajian sastra ya. Ada beberapa yang suka menulis, kemudian mereka menulis berita tapi secara online seperti itu juga banyak di mahasiswa di kami. Bahkan ada yang belum lulus nih tapi sudah sudah magang, karena kita ada mata kuliah magang yang itu diberikan jauh sebelum ada MBKM, Mbak Tias. MBKM kan belum lama tapi kita menerapkan SKS magang di kurikulum kita itu mulai tahun 2016. Sebanyak 3 SKS gitu. Jadi mahasiswa sebelum lulus itu memang kita inginkan mereka merasakan kerja dulu, merasakan environment atau suasana kerja dulu, dan itu jauh kita berikan sebelum ada program MBKM sekarang. Dan mereka banyak yang magang di tempat di sekitar Purwokerto, ada juga yang di Jogja juga ada kita bekerja sama dengan Museum Batik Yogyakarta. Kemudian di sini ada KAI Purwokerto, ada yang magang di sana. Kemudian ada di Dinpora Budpar. Kemudian ada di hotel, dan ada beberapa itu alhamdulillah gitu setelah mereka selesai, karena yang magang itu adalah mahasiswa di semester 5 ke atas biasanya, mereka yang sudah kuliahnya sudah tidak terlalu banyak. Dan ada banyak yang ketika lulus itu bilang, "Mem, saya diminta untuk melanjutkan dan kerja di sana." Seperti itu. Oke, nanti kita bakal kupas lagi lebih lanjut tentang magang dan prospek kerjanya ya. Ternyata kompleks loh, gak cuma ngajar. Saya pikir kan sastra Inggris itu nantinya ngajar gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyal Epol. Halo pemirsa Satelit TV, masih bersama saya Tias di acara Pojok Kampus, dan masih juga bersama dengan Ibu Fitri, Ibu ya. Ya, Mbak Tias. Tadi ternyata setelah ngobrol-ngobrol baru sebentar nih, saya sudah bisa nangkap ya kalau misalkan di situ bukan cuma belajar bahasa Inggris gitu ya. Kalau belajar bahasa Inggris kan tinggal les ya. Ternyata di sini lebih kompleks gitu. Tadi juga sempat disinggung ada pembelajaran seperti public speaking atau creative writing ya, Bu. Boleh dijelaskan nggak tentang mungkin proses pembelajarannya kayak gimana?
Iya, jadi kebetulan kita memberikan mata kuliah di dalam kurikulum itu public speaking sebanyak 3 SKS kepada mahasiswa. Itu diberikan di mahasiswa semester awal karena dengan harapan anak-anak itu sudah mampu untuk berbicara bahasa Inggris dengan baik gitu di dalam forum ya untuk public speaking itu mulai dari awal seperti itu. Dan untuk writing ada academic writing, ada yaitu academic writing juga ada, kita ada. Dan yang saya lihat itu seperti public speaking itu sangat membekali anak-anak untuk mampu, misalnya contoh case yang langsung kita lihat ketika kita kebetulan punya acara tahunan, ada conference internasional COTEFL namanya, yang bulan Juli ini juga mau kita selenggarakan, dan kita melibatkan mahasiswa menjadi panitia, menjadi MC-nya, menjadi moderator, kemudian moderator di event utamanya, kemudian di sesi paralel juga. Nah, itu di public speaking itu sangat terasa di situ, di mana anak-anak mampu mengkondisikan jadi audiens dengan baik seperti itu, dan tidak merasa grogi ya biasanya seperti itu. Dan di academic writing, karena kebetulan kita mempush anak-anak itu untuk menghasilkan artikel sebagai tugas akhir sebetulnya. Skripsi masih, tapi kita mulai artikel ilmiah karena itu akan terasa juga kebermanfaatannya, di mana anak-anak itu publish di beberapa jurnal gitu ya. Kita push juga untuk mereka bisa publish di jurnal internasional seperti itu. Dan di academic writing mereka menulis artikel, menulis penelitian, kajian-kajian atau review, itu di situ juga sangat terasa seperti itu. Dan 2 mata kuliah itu sangat mendukung mereka di kerja mereka. Public speaking, karena kita juga banyak yang dosen, Mbak Tias, kebetulan, dimana ya untuk dosen juga perlu untuk mengondisikan anak-anak, mengondisikan audiens, memahami mereka berbicara dengan siapa, bagaimana harus menghandle situasi. Dan nah itu yang saya rasakan. Ada salah satu alumni yang sekarang sedang diterima yang kuliah di Australia kebetulan, dan salah satu dosen di kampus di Purwokerto. Itu beasiswa ke sana gitu? LPDP. Keren. LPDP, namanya Mbak Zulia Karini. Mungkin kalau Mbak Zulia, halo Mbak Zulia gitu ya. Mbak Zulia lihat. Nah, itu salah satu kebanggaan kami juga gitu. Ya, dan ada beberapa juga di kampus-kampus yang ada di tidak hanya di sini, tapi juga ada di beberapa tempat seperti di Jakarta juga ada. Nah, itu yang itu juga salah satu manfaatnya. Academic writing juga manfaatnya juga banyak yang anak-anak itu pengen lanjutin ke jenjang pendidikan selanjutnya ya. Iya, betul sekali. Nanti juga akan ada mahasiswa yang banyak yang melanjutkan ke jenjang berikutnya dan ingin menjadi pengajar seperti itu. Terus kalau misalkan tadi kan kompleks ya ternyata ya pembelajarannya ya. Yang saya pikir tuh cuma kayak les bahasa Inggris gitu, karena saya masih awam ya. Mungkin pemirsa Satelit TV di rumah juga masih mikirnya banyak yang kayak gitu juga ya. Nah, ternyata di sini karena kompleks berarti kan prospek kerjanya itu luas ya. Luas sekali. Di bidang apa aja kira-kira? Di bidang pendidikan ada, penerjemahan juga ada, kuliner juga ada. Ada salah satu catering yang namanya sudah saya boleh nyebutnya atau tidak? Boleh Mbak. Boleh. Mbak Endah, saya sebutkan namanya untuk Dapur Naila, itu juga salah satu alumni dari kami. Di sastra itu ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi yang sekarang itu ada 2 bahkan, ada kewirausahaan Islami atau Islamic Entrepreneurship, dan ada kewirausahaan berbasis prodi. Dan kewirausahaan itu sebetulnya tergantung pada bagaimana anak itu memiliki etos kerja yang tinggi sebetulnya gitu. Tapi yang saya lihat itu banyak dia anak-anak yang
mereka lulus gitu. Harapan kita sebagai dosen pastinya ingin anak-anak yang lulus itu mereka langsung bekerja. Dan alhamdulillah banyak yang sudah bekerja sebelum lulus. Tapi mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan itu menjadi salah satu solusi ketika anak-anak dengan begitu kompetitifnya dunia pekerjaan, kemudian mereka tidak bisa menggapai apa yang mereka impikan. Pasti mereka mengambil sastra Inggris, kan ada cita-cita yang mereka ingin capai. Tapi bekal kewirausahaan itu bisa bisa menjadi seperti ban serep. Seperti seperti untuk menapak seperti itu, untuk mendapatkan atau untuk kehidupan mereka seperti itu. Itu salah satu mata kuliah yang diharapkan menjadi bekal mereka ketika lulus. Ini semua bidang kerja diborong ini kayaknya. Iya, harapannya mereka bekerja ketika lulus gitu ya. Kemudian di startup gitu ada nggak? Ada, di beberapa ada, kalau boleh saya sebutkan, ada di Tokopedia, kemudian ada di Shopee, itu juga pernah ada seperti itu, dan di beberapa yang lain. Itu ada dan sekarang itu yang ketika saya bertanya dengan alumni yang sudah lulus, itu sekarang trennya adalah beberapa startup itu merekrut untuk menjadi customer service kalau tidak salah. Itu yang saya peroleh dari anak-anak ketika lulus ya. Ketika saya tanya, kamu sekarang di mana gitu, karena kebetulan komunikasi masih berjalan dengan baik gitu. Mem, alhamdulillah saya sudah di sini. Jadi ada yang kemarin, mem saya sudah kerja tapi saya mau diangkat tetap tapi saya belum punya ijazah jadi belum bisa, seperti itu. Dan ada beberapa mungkin yang lari ke kota-kota Yogyakarta yang pas itu yang dari apa yang saya dengar dari alumni seperti itu, karena di sana banyak untuk startup dan mereka kebetulan sudah punya basic bahasa Inggrisnya, jadi ketika berbicara menggunakan bahasa Inggris mereka bisa lebih percaya diri. Jadi mahasiswanya itu one step lah ya dibandingkan yang lain karena bisa bahasa Inggrisnya gitu ya. Dan di luar dari mata kuliah lain yang seperti public speaking ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Epol. Ya, halo pemirsa Satelit TV, masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias. Tadi kita udah bahas ya Bu tentang kelas internasional nih. Saya tetap tertarik nih dengan kelas internasional nih. Otomatis kalau sudah ada bau-bau internasional ada programnya dong. Iya. Ada nggak Bu dari Prodi Sastra Inggris gitu? Iya. Kita ada satu program yang semua anak-anak itu pasti tertarik untuk bisa ikut. Kita ada program Student Mobility Program. Jadi mahasiswa sastra itu dikirim ke Bulgaria, ke Sofia University Bulgaria, dan di sana belajar selama 1 semester. Dan itu dibiayai dari Erasmus, dari Eropa. Dan pulang pun masih dari ketika ngobrol gitu dapat uang banyak, alhamdulillah banyak. Jadi mereka sudah ke sana gratis. Di sana disanguni kuliah di luar negeri, pengalaman internasional. Itu kita mengirim mahasiswa ke Bulgaria pertama kali itu tahun 2019. Ada sebelum COVID kita mengirim yang pertama, kemudian COVID kita mengirim yang kedua. Jadi pas COVID itu ada Mbak Amariski namanya, Juan Sita. Itu karena COVID jadi tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sana. Kemudian kita mengirim lagi ada Aurora gitu ya, dan itu akan terus berlanjut seperti itu insya Allah. Nah, itu program yang paling anak-anak inginkan sebetulnya, karena yaitu program reguler dan jauh langsung ke Bulgaria dengan biaya yang kalau kita ke sana sendiri cukup besar. Kemudian kita ada international credit transfer. Kita ada program kerjasama dengan beberapa kampus, kemudian mengirim mahasiswa untuk studi di sana. Ada kita bekerja sama dengan beberapa kampus di Filipina, kemudian di Malaysia juga. Berarti tahun kemarin itu kita mengajak anak-anak juga ke sana. Kemudian itu ada beberapa nih. Belum untuk program-program internasional untuk dosen juga ada, untuk mahasiswa ada banyak lagi sebetulnya nih untuk program-program, dan itu untuk program internasional. Kemudian untuk magang juga
Nah, untuk yang apa namanya yang students yang internasional ini kita push untuk mereka juga ikut presentasi apa namanya, ikut conference internasional, untuk magang internasional juga seperti itu. Tapi memang diharapkan itu dengan pembiayaan yang tidak terlalu tinggi, dan alhamdulillah kampus itu ikut membantu Mbak Tias. Jadi ketika kita mengirim anak-anak untuk ke Malaysia, itu dari UNIF itu ada bantuan. Untuk setiap anak itu ada bantuan, jadi tidak terlalu memberatkan mereka, dan itu ada 10 mahasiswa yang ikut ke sana untuk presentasi. Untuk yang tadi kuliah di luar negeri itu seperti exchange atau gimana? Ya, itu kita mengirim di sana. Jadi harapannya dari sana juga mengirim ke sini sebetulnya kalau ceknya. Tapi itu untuk students mobility. Jadi kita yang mengirimkan ke sana. Jadi untuk mahasiswa asing di kampus tersebut. Tapi selama 1 semester. Seperti itu. Dapat mungkin sertifikat, ijazah atau apa? Dapat transkripnya. Oke. Iya. Ya, jadi dapat transkrip. Seperti kuliah 1 semester gitu ya? Dan dapat sertifikat. Iya, 1 semester di sana. Merasakan kuliah di Bulgaria seperti apa? Seperti itu. Saya melihat nih manfaatnya banyak banget ya kuliah di sastra Inggris. Pembelajarannya juga kompleks, sampai didukung juga pembiayaan ke luar negeri ya? Iya. Alhamdulillah UNIF sangat support. Terus gitu. Kuliah di situ biayanya berapa nih dengan semua manfaat itu? Di Bulgaria? Di sastra Inggris. Oh, di sastra Iya, Inggris. di Prodi kan kayaknya tuh mahal nih. Iya. Jadi memang image yang saya dengar ya. Waduh, kuliah di UMP mahal nih gitu ya. Iya. Tapi mereka ya mungkin apa namanya? Mahal itu menjadi apa ya? Karena tidak melihat sisi-sisi yang itu gitu, yang sisi-sisi yang mereka tidak melihat fasilitas yang di kami gitu ya, fasilitas yang sangat lengkap, yang sangat nyaman, kemudian ada treatment yang ya program-program seperti itu, dan juga di kita itu ada klinik ketika mahasiswa sakit ya, semoga tidak, tapi kita juga ada fasilitas kesehatan yang gratis, ruangan yang sangat nyaman gitu ya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas yang nyaman. Nah, mereka internet juga dimanapun di sekitar kampus tuh mereka bisa mengakses dengan sangat baik seperti itu. Itu fasilitas yang bisa berbeda dari kampus lain. Kalau adik-adik misalnya ingin melihat langsung silakan, gitu ya. Dan dengan apa namanya pelayanan yang baik ya dari kami gitu ya. Jadi kalau di saya sendiri, di sastra sendiri itu mencoba membangun hubungan dengan mahasiswa itu tidak berjarak. Artinya ketika ada, jadi kita kayak orang tua. Nah itu juga yang apa ya, yang membuat biasanya orang tua itu merasa nyaman seperti itu. Apalagi di kita itu ada persyaratan ketika belum bisa membaca Al-Quran itu belum bisa lulus. Artinya itu yang membuat salah satu kenyamanan orang tua untuk menitipkan ke kami seperti itu. Ya itu, dan banyak beasiswa. Jadi yang kalau ada yang berpikir di UMP itu mahal, itu sebetulnya tidak tepat, Mbak. Karena kurang ada banyak nih ya. info. Jadi banyak sekali beasiswa dan mahasiswa sastra itu banyak, Mbak, yang dapat, dan mereka kuliah sama sekali nggak bayar. Ada KIP, kemudian ada Hafiz Quran, kemudian ada Lazismu, kemudian ada fakir miskin, ada yatim, banyak Mbak, banyak sekali. Ini kemarin itu juga saya baru ada salah satu mahasiswa saya yang mengalami kendala di pendanaan, kemudian coba saya ajukan untuk beasiswa gitu. Jadi itu yang membuat sebetulnya ya kalau jadi apa ya, jangan ragu seperti itu. Kita nggak apa yang orang lain pikirkan gitu ya. Ada banyak sekali mahasiswa, itu salah satu bentuk apa ya, yang bentuk kayak ya mungkin sayang atau apa yang diberikan gitu. Artinya ya ayo ke sini ke UMP tuh banyak loh, nggak usah apa namanya bingung seperti itu. Banyak juga kalau misalnya banyak anak-anak yang pengen kuliah Mbak, tapi mereka terkendala dengan dana gitu. Akhirnya ya udah, karena kan kebetulan saya sering berbicara dengan anak-anak, dan anak-anak yang kebetulan akhirnya tidak bisa melanjutkan dan bingung, akhirnya ya sudah kita coba ajukan gitu ya untuk beberapa beasiswa.
itu yang sudah masuk pun kita masih tetap dapat. Untuk mahasiswa baru juga dapat bisa. Yang belum mulai kuliah mereka bisa mengajukan. Bisa total gratis nggak? Bisa. Oh bisa. Bisa. Tuh buat Bisa pemirsa banget. Satelit TV ya, jangan ragu bisa total gratis ya Iya. untuk biaya kuliah. Iya, kalau Keseluruhan. Hafiz itu malah dapat uang saku. Udah gratis dikasih Iya. uang. Tapi kalau untuk kader itu memang setengah misalnya seperti itu. Jadi tergantung nanti beasiswanya yang mana. Tapi kalau KIP itu semuanya bisa gratis. Kalau misalkan sudah kuliah nih, misalkan 4 semester gitu, kemudian ada kendala biaya di Ya, itu situ. tadi yang saya sampaikan. Tetap Oke. akan Kita akan bantu. Kita Jadi- akan bantu untuk mencarikan beasiswa. jangan ragu ya, aman Ya. tenang Ada lah ya. beasiswa selalu ya. BI juga. BI juga. BI juga Berarti memberikan kolaborasi beasiswa. dengan luar ya. Iya, dengan luar ya dengan Luar institusi kampus, ya. Ada. Oke, jadi jangan bingung lah ya. Iya. Tinggal langsung kuliah aja, nggak usah mikir soal biaya. Kalau misalkan di tengah macet nanti dibantu. Iya, iya, iya. Oke. Jangan khawatir, jangan khawatir. Udah manfaatnya sangat banyak juga ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi nih bahas-bahas soal prodi sastra Inggris. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyo Epol. Halo pemirsa Satelit TV, masih bersama saya Tias dan juga Ibu Fitri. Tapi kali ini ada tambahan 2 orang nih, ada mahasiswa dari prodi sastra Inggris ya, ada Mbak Cantika dan Mbak Nadia. Oke Mbak Nadia dan Mbak Cantika ya. Rasanya kurang nih Bu, kalau misalkan ngobrol cuma sama dosennya aja. Harus review juga nih dari mahasiswanya. Mungkin bisa diceritain nggak dari Kak Cantika dulu deh. Kenapa pengen masuk prodi sastra Inggris? Kenapa di UMP juga? Karena dari SD emang udah suka sama mata pelajaran bahasa Inggris. Emang udah menekuni bahasa Inggris juga dari kecil. Emang ada ketertarikan sama bahasa Inggris. Terus sering ngikutin lomba-lomba juga kayak pidato, storytelling dari SD sampai SMP. Terus setelah masuk SMA sempat berhenti nggak ikut lomba-lomba apapun 2 tahun. Terus akhir SMA ikut lomba lagi dan alhamdulillah dapat medali emas di tingkat internasional. Dan akhirnya jadi semakin yakin buat menekuni bahasa Inggris lagi. Terus akhirnya mencari info tentang jurusan sastra Inggris yang punya kelas internasional juga. Akhirnya berminat untuk masuk ke UMP. Gitu. Asli Purwokerto berarti? Saya aslinya Pakuncen Aji Oh, Barang. ya, Puncan. Berarti masih Banyumas ya? Iya, Mas. Nah kalau dari Kak Nadia sendiri nih, Jujur saya awal ke UMP karena dari teman saya, dia juga di Kuwait dan dia oh, berarti dari Kuwait nih iya, aslinya? dari Kuwait So, ada mahasiswa internasional. dan itu teman saya rekomendasi UMP. Dia pernah bilang kalau memang di UMP itu terkenal banyak anak-anak internasional. Jadi saya juga ikut tertarik dan memang saya sudah pikir dari awal kalau selama masih ada bahasa Inggris saya mau. Dan akhirnya saya mulai tertarik dan mengambil sastra Inggris juga barengan sama Cantika. Berarti sekelas nih? Iya, sekelas. Terus tadi kan ngobrol sama ibu dosen nih ya, takut nggak dia deketan sama ibu dosennya? Oh berarti valid ya, seperti orang tua ya. Oke. Tadi kan ngobrol tuh kompleks banget mata kuliahnya, ternyata nggak cuma sekedar bisa bahasa Inggris ya. Iya. Boleh ceritain nggak pengalamannya dari Kak Cantika dulu deh? Pengalaman buat Mempelajari itu pusing nggak sih gitu loh? Ya, alhamdulillah sejauh ini baru semester 2 yang dilewati, alhamdulillah ya masih yang basic dalam kemampuan saya itu masih masuk. Jadi belum nemu sesuatu yang lebih susah atau yang sampai sayanya nggak bisa ngerjain atau gimana. Enggak, alhamdulillah sejauh ini seru dan semua mata kuliahnya, semua dosen-dosennya bisa menyampaikan materi dengan sangat-sangat baik, tersampaikan dengan sangat-sangat baik. Jadi ya Enjoy ya? iya, enjoy. Kalau mata kuliah yang paling disukai? Waktu semester 1 mungkin extensive reading
karena apa itu? karena itu di matkul itu tuh kita kebanyakan buat nge-review tentang novel, buku atau film juga boleh. Oke. Terus kita harus menyajikan itu dalam sebuah laporan. Terus nanti kita presentasikan dalam bentuk video atau secara langsung di dalam kelas. Oke, kalau dari Kanadia sendiri nih, Kalau saya mungkin di semester 2 saya lebih suka academic reading, academic writing karena itu mendukung hobi saya. Saya suka banget dengan puisi dan alhamdulillah sama Mem Fitri juga dikasih kesempatan untuk saya untuk ikut kompetisi puisi juga dan alhamdulillah juara 2. Tingkat di internasional. tingkat internasional. Iya. Puisinya apa nih judulnya? Tentang Palestine, Soil or Soul, itu tentang lebih ke kehidupan orang-orang Palestina, dan menghargai kehidupan mereka di sana. Itu cuman buat raising awareness. Buat raising awareness. Untuk raising awareness. Yeah. For You may share in English, is it me? pakai bahasa Inggris boleh? Oh boleh. So I actually made a poem about Palestine because I want to raise awareness and about how it is important to think about their life in there, and especially up until now, we can see that oftentimes we forgot that there are people who are struggling out there. So that's why I think to myself that I want to express their hardships through my poem. Jadi so that's why alhamdulillah juara 2. Ya, jadi Nadia itu masih kalau Inggris lancar, tapi bahasa masih sambil belajar. Berarti bukti kalau misalkan mahasiswa prodi sastra Inggris itu memang sehari-hari juga pakai bahasa Inggris ya berarti ya? Iya. Termasuk Kak Cantika juga? Di kelas ya? Iya, di kelas. All classes ya. All classes. Oke. Yeah. Oke. Terus tadi yang berarti yang satunya lebih suka reading, yang satunya writing gitu. Kok pengen jadi apa sih Kak Cantika nih? Insya Allah sih pengen jadi dosen. Pengen nanti setelah lulus, insya Allah pengen lanjut S2, pengen bisa ngajar, pengen bisa sharing ilmu sama orang-orang. Mudah-mudahan tercapai ya. Nanti dibantu untuk post artikel ilmiah ya berarti ya. Sudah kepikiran untuk bikin artikel ilmiah berarti ya. Kan harus ngumpulin itu katanya. Artikel jurnal ya. Oke. Kalau dari Kanadia nih, pengen jadi apa cita-citanya? Jujur saya cita-citanya fleksibel. Tapi saya ada kepikiran pengen jadi diplomat. Oke. Sebisa mungkin so as much as possible I want to represent a country. Saya juga suka masalah kegiatan tentang internasional. Jadi kalau jadi diplomat seru sih. Jadi seru. Oke, yang satunya pengen jadi pendidik, yang satunya pengen jadi diplomat gitu. Itu tetap bisa tercover ya? Sangat bisa. Biasanya kan mindsetnya sastra Inggris tuh guru gitu ya. Itu mungkin lebih ke pendidikan bahasa Inggris ya. Oh berarti memang beda ya, ada pendidikan bahasa Inggris, ada sastra Inggris. Bedanya dari segi mananya? Pasti yang pertama dari perkuliahan. Kalau mata kuliahnya kan berbeda. Kalau di PBI sejauh yang saya tahu, karena saya mengajar di sana, tapi bukan untuk yang pendidikannya, tapi ada mata kuliahnya berbeda, banyak kependidikannya. Gitu. Tapi kalau untuk sastra, seperti tadi di awal saya sampaikan, untuk sastra Inggris adalah program studi yang mengkaji bahasa Inggris dengan kajian literatur atau kesusastraan dan linguistik secara mendalam. Ada di mata kuliahnya pasti berbeda, banyak terkait dengan kesastraan misalnya, banyak kajian tentang karya sastra seperti tadi disampaikan novel. Nah dia suka dengan filmnya, maka kajian film, kajian novel. Dengan linguistik kebetulan saya mengajar linguistik, ada kajian-kajian bahasa yang
yang mungkin banyak orang yang belum menjamah, atau misalnya seperti kajian untuk di kami ada forensik linguistik, kajian bahasa tapi terkait dengan hukum seperti itu, kasus-kasus di meja hijau itu juga banyak yang membutuhkan saksi ahli. Nah, itu masuk di kajian kami salah satunya. Kemudian ada sosiolinguistiknya, kajian penggunaan bahasa di dalam masyarakat. Kemudian ada pembahasan pragmatiknya, bagaimana, atau language and power. Jadi kajian linguistik yang mengkaji bagaimana para politikus itu yang menggunakan bahasa, itu kita mengkaji itu diskursnya, bagaimana bahasa yang tidak sesungguhnya, makna yang tidak sesungguhnya itu tersirat di dalam apa yang orang sampaikan, bagaimana mempengaruhi orang dengan menggunakan bahasa. Itu kita mengkaji lebih ke penggunaan bahasa dari sisi linguistiknya daripada tentang pengajarannya. Berarti kayak kalau sedikit saya paham, semiotika gitu ya. Iya, semiotika ada. Gitu. Bagaimana mempelajari tanda, mempelajari simbol dan di dalam di dalam bahasa, memaknai simbol, memaknai tanda-tanda seperti itu. Ya, di kami ada. Jadi kalau di kami memang lebih ke bahasa itu tidak hanya verbal, tapi ada non-verbal dan ada bahasa yang lain gitu. Ada tanda seperti atau sign language juga. Terakhir nih, jujur, seneng gak kuliah di UMP nih di program studi bahasa Inggris, sastra Inggris? Alhamdulillah sejauh ini Jujur. sejauh ini Udah dilihatin nih. sejauh ini jujur. Karena yang pertama ya, bahasa Inggris emang hal yang saya sukai, hal yang saya tekuni. Yang kedua, materi-materi yang disampaikan, juga dosen-dosennya itu friendly, sangat-sangat penyayang sama murid-muridnya. Jadi kayak setiap mengajar itu selalu memastikan bahwa kita itu paham sama apa yang disampaikan. Jadi ya senang-senang aja, mesti Gak sekedar kayak dengerin aja gitu ya. Cuma dengerin, care sama. Kalau dari Kanadia? Ya sama, mirip, saya juga senang alhamdulillah, dan apalagi saya juga deket sih sama dosen-dosen di sastra Inggris, dan apalagi saya juga merasa awal saya kesini saya kan khawatir kalau nggak di welcome, merasa like to feel welcome and open arms. But at the same time, when I saw the lecturers and the students in English literature, that's where I realized I'm actually welcome here, and I feel more comfortable in the class alongside with the lecturers. And so that's why when I first came here, I did not have much of a problem or any kind of hardships. Oke, ini sudah jelas banget ya, ada experience langsung dari mahasiswanya ya, gimana suasana di program studi sastra Inggris. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Satria TV, Inyong Epol. Ya, masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias dan ada Ibu Fitri, dosen sastra Inggris dari UMP. Kemudian ada mahasiswa juga dari Kak Cantika sama Kak Nadia. Nah, mungkin tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, kompleks banget ternyata ya apa yang dipelajari di sastra Inggris. Mungkin dari pemirsa Satelit TV ini ada yang tertarik buat daftar nih. Kira-kira cara daftarnya gimana? Caranya gampang, Mbak Tias. Ya, buat adik-adik yang masih bingung mau masuk kemana atau mau mendaftar kemana, jangan ragu ke Sastra Inggris FIBK UMT atau Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi UMT. Caranya ada 4 cara atau 4 jalur pendaftaran. Yang pertama jalur unggul, yang kedua jalur SNBT, yang ketiga jalur nilai raport, yang keempat jalur CBT. Ini jadi kalian kalau misalnya jauh tidak ada di Purwokerto, kalian bisa daftar ke lewat website ya, tidak harus datang ke UMP. Kan bisa juga masuk daftar lewat jalur ada jalur smart juga ya. Ada jalur smart itu juga bisa. Nah, sekarang masih gelombang 2.
Ya, mumpung masih gelombang 2, oke, sampai tanggal 30 Juni 2025 kalian cepat-cepat daftar. Nanti gelombang 3 tanggal 1 Juli. Nah, biasanya setiap gelombang ada perbedaan pembiayaan. Jadi cepat-cepat gitu ya, cepat-cepat mendaftar di Sastra Inggris FIBK UMP. Oke, berarti online bisa ya Bu ya? Online bisa. Dan jangan lupa bagi yang ingin mendapatkan beasiswa, kalian juga bisa mendapatkan informasi secara detail di PMB, kantor PMB. Jadi buat adik-adik yang merasa ragu, aduh bisa atau tidak kuliah di sastra karena pembiayaan yang terbatas, kalian bisa menanyakan, ada banyak beasiswa yang ditawarkan. Jangan ragu. Oke, mungkin untuk dari adik-adik mahasiswa nih, untuk dari Kak Cantika dulu, ada closing statement mungkin untuk teman-teman pemirsa Satelit TV di rumah. Iya, buat adik-adik yang sebentar lagi lulus, nggak usah ragu-ragu, ayo daftar ke UMP, masuk sastra Inggris, karena di sana udah dijamin seru banget cara pendidikannya, dan kita juga banyak programnya yang berkaitan dengan internasional. Jadi yang punya kemampuan dalam bahasa Inggris jangan ragu-ragu daftar ke UMP ya. Ya, kemudian untuk Kak Nadia, ada closing statement mungkin? If you have any kind of interest in countries and especially in speaking English, when you have to travel or when you have to take more educations outside of Indonesia, you have to learn and understand English. And so that is why English literature from University Muhammadiyah Purwokerto provided a lot of great education for your rights to understand English. And so don't forget to register yourself and come to UMP. Oke, jadi sekarang bahasa Inggris penting ya. Ya, kita udah ada di segmen terakhir nih. Terima kasih untuk Bu Fitri, terima kasih untuk Kak Cantika, Kak Nadia. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di lain tempat ya. Terima kasih juga Mbak Tia. Terima kasih untuk Satelit TV. Oke, terima kasih juga buat pemirsa Satelit TV di rumah. Mungkin kita akan jumpa lagi di acara Pojok Kampus selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.